Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sesuatu yang spesial bagi teman-teman semua. Hari ini Mimin akan nge-review ulang series Prison Break. Ya, teman-teman gak salah karena pintu teater 1 akan ngebahas lagi tapi akan sedikit berbeda. Karena kualitas yang lebih baik daripada video-video yang dulu Mimin upload. Karena pada saat itu 2 tahun yang lalu Mimin masih ngerintis, editan masih seadanya, ngerekam masih seadanya. Nah sekarang dengan upgrade tools atau alat-alat yang lebih baik, kita akan ngegarap dengan visual dan audio yang lebih memanjakan bagi mata dan telinga teman-teman semua. Oke, bagaimana keseruan series Prison Break? Kita akan bernostalgia teman-teman semua. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh para polisi yang membuat blokade di terowongan untuk mengejar Scofield dan Burrow. Scofield, Burrow, dan Kellerman berlari dan mereka masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana. Polisi mendapatkan agen Mahon yang pingsan di sana dan mengangkat telepon agen Mahon. Agen Kim terkejut karena mendapatkan kabar bahwa agen Mahon tertembak. Kembali ke Scofield, ia bertanya kepada Kellerman, "Siapakah dirimu?" Kellerman menjawab, "Aku pernah bekerja untuk presiden." Dan Scofield pun bertanya, "Mengapa kau membantu kami?" Namun pertanyaan itu harus tertunda dulu karena di depan ada pemeriksaan polisi. Scofield dan Burrow diperintahkan untuk menunduk. Mobil Kellerman pun diberhentikan dan ia berkata bahwa dirinya adalah agen federal. Namun sang polisi tetap ingin merazia mobil mereka dan menggeledah isi dari mobil tersebut. Kellerman menolaknya dan berkata, "Aku sedang buru-buru mengejar Scofield dan Burrow. Jika kalian tidak mengizinkanku lewat sekarang juga, maka kalian akan kehilangan pekerjaan kalian." Akhirnya Kellerman pun diizinkan untuk lewat. Scofield melanjutkan pertanyaannya, "Kenapa kau membantu kami?" Kellerman menjawab, "Musuh dari musuhku adalah temanku." Namun, Burrow menyadari sesuatu. Ia baru ngeh bahwa agen Kellerman lah yang mencoba untuk membunuhnya dahulu. Segera, ia pun memukul Kellerman dan membuat mobilnya harus terpaksa berhenti. Burrow pun turun dan menodongkan senjata kepada Kellerman. Ia berkata, "Berilah alasan mengapa aku tidak harus menembakmu." Kellerman menjawab, "Aku mengetahui keberadaan statement kakak wakil presiden." Scofield bertanya, "Mengapa kau tahu keberadaan kakak wakil presiden?" Kellerman menjawab, "Karena aku adalah mantan anak buah dari presiden. Jika aku jahat, maka kalian seharusnya sudah mati sedari awal." Ia pun berkata, "Masuk ke dalam mobil atau tidak sama sekali." Scene berpindah ke Fox River. Nampak kehidupan Bellic yang sangat memprihatinkan. Kini ia dibully oleh geng hitam dan mereka berkata, "Kau harus membawakan dessertmu setiap kali jam makan. Sebagai gantinya, aku akan memberikan jaminan keamanan kepadamu." Bellic menolaknya dan pria itu memukulnya. Dengan terpaksa, Bellic pun menerima keinginannya. Kembali ke T-Bag berkata kepada mantan pacarnya, Susie, "Aku telah memaafkanmu saat kau datang ke Fox River dan meludahiku. Aku sangat senang karena reaksi itu hanya keluar dari wanita yang masih peduli." Susie mencoba untuk mengambil pistolnya di laci, namun aksi tersebut harus ditunda dulu. Kembali ke Scofield, Kellerman memuji kejeniusannya Scofield yang cukup merepotkan company. Namun tiba-tiba agen Kim menelpon dan bertanya apa yang terjadi. Kellerman menjawab, Burrow berhasil merebut pistol agen Mahon dan menembaknya. Namun Kellerman terkejut ketika agen Kim memberitahu agen Mahon masih hidup. Agen Kellerman berkata bahwa ia berhasil membunuh Burrow dan Scofield dan mayatnya ada di bagasi mobil. Ia akan menguburkannya. Agen Kim meminta bukti foto mereka tewas, namun agen Kellerman menolaknya. Scene berganti ke Franklin, anaknya selalu cemberut dan bertanya di mana ibunya. Dan Franklin berjanji kepada anaknya agar mempertemukan dengan ibunya sesegera mungkin. Franklin menelpon rekannya yang sedang berada di pengadilan istri Franklin. Dan Franklin meminta kepada rekannya agar istrinya mengatakan di pengadilan bahwa Franklinlah yang bersalah. Bilanglah bahwa aku dipaksa untuk ikut dengan Franklin.
Scene berpindah ke Scofield. Nampak mereka tiba di sebuah hangar dan mereka akan terbang menuju ke kediamannya Statement di Montana untuk membuktikan ia masih hidup. Burrow ragu, tapi mereka tak punya pilihan lagi. Scene berpindah ke rumah sakit. Agen Mahon bangun dari pingsannya. Ia beruntung karena peluru tidak mengenai jantungnya. Mahon bercerita yang sesungguhnya bahwa Kellerman yang menculik Scofield dan Burrow. Mereka semua masih hidup. Agen Mahon pun mengejek Agen Kim dan membuang handphonenya. Agen Kim pun kesal. Scene berpindah ke kediamannya Statement. Ia kesal karena mendapatkan berita bahwa Burrow dan Scofield telah kabur. Itu artinya Statement masih harus dikurung di rumahnya. Kembali ke rumah sakit, Agen Mahon berkata kepada suruhannya Agen Kim untuk mengundurkan diri dari misinya. Ia diperingatkan tapi tetap Agen Mahon akan keluar dari misi. Berpindah ke penjara, Bellick sedang mengantri mengambil makanannya. Ia mengambil dessertnya dan memberikan ke pria berotot sesuai kesepakatan. Namun pria berotot yang nyebelin itu ingin minta dessertnya 5 buah untuk anggota yang lain. Bellick pun yang kesal akhirnya menghajar si pria berotot tersebut hingga tersungkur. Kembali ke T-Bag, ia menyadari foto-foto dirinya menghilang di album fotonya Susie. Anak-anak, mereka nampak senang kedatangan T-Bag. Anak-anak tidak tahu T-Bag adalah seorang narapidana yang kabur. Susie berusaha mengambil pistolnya di laci, namun aksinya dihalangi oleh T-Bag. Scofield, Burrow, dan Kellerman tiba di Montana, dan mereka segera berangkat ke rumah Statement. Agen Kim pun mengetahui peristiwa tersebut dan segera menelepon agar Statement dievakuasi sekarang juga. Statement menolaknya, namun ia dipaksa oleh para penjaga di sana. Ia pun terpaksa berkemas untuk pergi. Scene berpindah kepada Franklin. Franklin sedang menelepon kepada temannya dan berkata tolong sampaikan kepada istrinya bahwa ia berencana mengajak keluarganya untuk pergi ke Alaska. Kembali ke Statement, Agen Kim berkata, aku telah mengirim mobil ke sana, dan sang penjaga berkata, mobil telah sampai. Agen Kim terkaget karena mobil baru saja berangkat. Ternyata mobil yang datang itu adalah mobilnya Kellerman. Ia menodongkan senjata kepada mereka, dan mereka memerintahkan Statement masuk ke dalam mobil. Karena para penjaga itu melawan, Kellerman pun terpaksa menembak mereka. Kellerman pun pergi dari sana. Scene berganti, Agen Mahon mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang menangis karena anaknya kecelakaan mobil dan kakinya patah. Agen Mahon yang belum pulih dengan lukanya segera bergegas pergi menjenguk anaknya. Dan ternyata ia bertemu utusan Agen Kim. Ternyata anaknya kecelakaan itu adalah ulah Agen Kim. Utusan Agen Kim berkata, jangan main-main dengan kami. Kau tidak bisa keluar dari misi ini seenak jidatmu. Agen Kim berkata, blokir semua jalan di Montana. Mereka tidak bisa kabur dari sana. Statement kini diculik ke sebuah tempat penginapan. Scofield memiliki ide, kita harus memoto Statement dengan koran hari ini sebagai bukti bahwa Statement masih hidup. Kellerman tak setuju karena orang-orang akan menganggap pria itu hanyalah mirip Statement saja. Company telah mencabut giginya, membakar sidik jarinya, tulang pipinya dinaikkan 2 cm, telinganya diturunkan 6 mm. Kellerman berkata sulit untuk membuktikan bahwa dia adalah Statement yang asli. Strategi kita adalah tinggal 1 atau 2 hari di sini sampai mereka mengira kita sudah jauh. Lalu kita akan kembali ke Washington DC. Strategi Kellerman adalah meminta orang yang bekerja sama dengan ayahnya Scofield untuk membawa Statement dan menceritakan kisahnya dengan aman. Kembali ke T-Bag, nampak mereka sedang menikmati menonton TV bersama. Susie yang sudah kesal dengan kelakuan T-Bag sengaja menumpahkan gelasnya dan beralasan mengambil sebuah lap, yang padahal dia akan mengambil pistolnya di laci. Namun ternyata pistolnya itu tidak ada di sana. T-Bag sudah mengambilnya. T-Bag yang kesal pun meluapkan kekesalannya itu. Anak-anak yang mendengar kemarahan T-Bag mencoba menolong ibunya. Anak-anak berusaha untuk kabur, namun mereka semua tidak berhasil. Kembali ke Fox River, nampak Bellick menampilkan keberaniannya dengan melawan penindasan. Alpukat datang dan berkata, apakah kau gila telah menghajar Banks? Bellick berkata, aku hanya memberikan pelajaran kepada siapa saja yang berani melawanku. Dan kini kasur di atas itu milikku.
Nampak alpukat pun tunduk kepada Bellick. Sipir datang kepada Bellick dan memperingatkan bahwa Banks memiliki relasi dengan sipir malam. Berhati-hatilah saat malam hari, aku tak bisa berbuat apa-apa untukmu. Kembali ke Scofield, mereka sedang mempersiapkan jalur mereka kabur menuju Washington DC. Stedman mencoba menanggapinya dan ia membongkar aib dari Kellerman. Ternyata Kellerman dahulu pernah melamar sang ibu presiden, namun ia ditolak. Burrow yang kesal dengan kelakuannya Stedman menodongkan senjata kepadanya. Kellerman dan Scofield pun menenangkannya, karena berbahaya jika sampai Stedman mati. Bukti kebenaran akan hilang. Akhirnya Burrow pun tersadar. Franklin mendapatkan kabar bahwa istrinya akan mendekap di penjara dengan tindakan kriminal membantu tahanan yang kabur. Ia akan lama di penjara. Istri Franklin berpesan kepada Franklin untuk kabur sejauh mungkin, karena jika Franklin tertangkap, maka tidak akan ada yang merawat anaknya. Scene berpindah ke T-Bag yang sedang mengunci rumahnya dari dalam. Dan T-Bag berkata, kini kita merupakan keluarga. Kembali ke statement, Kellerman berkata mobil telah siap. Ayo kita pergi. Scofield tak setuju dengan rencananya Kellerman. Scofield berusaha untuk menelpon media dan memanggilnya ke sana dengan berkata, aku adalah Michael Scofield dan aku akan menyerahkan diri. Kembali ke Fox River, Bellick nampak sedang diganggu oleh geng kulit hitam dengan suara-suara yang memanggil namanya. Bellick berusaha memberanikan diri dan menantang mereka semua. Kini pintu sel pun terbuka. Apa yang akan terjadi? Agen Kim mendapatkan sebuah telepon dari Agen Mahon. Agen Mahon mengakui dirinya bersalah dan berkata, aku tidak jadi keluar dan akan mengikuti misi sampai selesai. Namun, Agen Mahon hanya berakting kepada Agen Kim. Ternyata utusan Agen Kim telah tewas dibunuhnya. Scene berpindah, Stedman memohon agar dirinya tak diserahkan kepada polisi dan meminta agar dirinya dipulangkan. Mengambil kesempatan, Stedman mengambil pistolnya Burrow dan menodongkan senjata kepada mereka. Scofield mencoba untuk membujuknya, namun Stedman yang sudah stres dan tidak mau kejahatannya terbongkar, akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Stedman pun tewas. Mereka pun menyesal dengan kejadian tersebut dan apesnya lagi, polisi sudah tiba di sana. Scene diawali ketika polisi sudah mengepung agen Kellerman, Scofield, dan Burrow, dan mereka pun mendapatkan ide. Agen Kellerman mengeluarkan tangannya dan berkata bahwa dirinya dari FBI yang telah menangkap Scofield dan Burrow. Ia berkata, tahan tembakan dan mulailah merekam. Mereka pun keluar dari sana perlahan dan mereka pun menyandra kameramen. Akhirnya mereka pun berhasil kabur dengan membawa mobil dan menculik salah seorang kameramen. Agen Mahon telah kembali ke kantor FBI dan ia menanyakan ada kabar apa saja terkait buronan. Lalu mereka mendapatkan sebuah telepon bahwa seorang kameramen stasiun TV telah diculik oleh Scofield dan kawan-kawan. Scene berpindah ke Scofield, mereka mendengar berita di radio bahwa sang wakil presiden hari ini akan dijadwalkan hadir di Denver. Lalu Scofield memerintahkan mobil untuk menepi. Mereka pun tiba di sebuah gudang kosong. Kameramen itu pun diperintahkan turun dan mereka akan melakukan sesuatu. Scene berpindah ke Fox River, nampak Bellick terbangun di rumah sakit. Wajah Bellick penuh dengan luka dan memar. Ia habis dihajar oleh si pria berotot. Ada napi yang lain di sana mencoba untuk mengejek beliau. Dahulu kaulah menyiksa para napi, namun sekarang rasakanlah akibat yang pernah kau perbuat. Scofield, Burrow, dan Kellerman merencanakan sesuatu, dan kameramen mendengar sedikit percakapan yaitu 725 km dalam waktu 6 jam. Kellerman pun menyiapkan sebuah kain dan berkata, apakah kau siap? Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Scene berpindah ke Sucre, nampak ia sedang menaiki bus umum menuju Meksiko. Dan ia berkenalan dengan seorang pria tua menggunakan bahasa Spanyol. Sucre berkata ia akan pergi ke Ixtapa, Meksiko untuk menjemput kekasihnya.
Kemudian, scene berpindah. Kita akan membahas Shigelo. Shigelo sedang mencari sesuatu di tempat sampah. Ternyata, ia sedang mencari kayu untuk membangun perahunya agar ia bisa sampai di Belanda. Namun, tiba-tiba seorang anak muda di bawah umur datang dan meminta tolong Shigelo agar membelikan minuman beralkohol di supermarket. Akhirnya, Shigelo pun mau dengan imbalan membeli makanan untuk anjingnya. Sang kameramen telah kembali ke kantor di stasiun TV dan memberikan sebuah rekaman kepada atasannya. Kembali ke FBI, nampak agen Mahon sedang menyusun rencana menangkap Scofield. Tiba-tiba, seisi kantor dibuat heboh karena ada siaran berita yang menyiarkan Bureau dan Scofield sedang menyiarkan sebuah podcast. Di podcast tersebut, Bureau berkata, "Aku melarikan diri dari penjara karena memang tidak pernah membunuh kakak wakil presiden." Statement bunuh diri semalam dekat bak motel 49 km dari tempat persembunyiannya di Montana. Pembicaraan berlanjut oleh Scofield, ia berkata ada organisasi dalang di balik ini semua. Mereka yang menyembunyikan statement selama 3 bulan. Mereka yang menginginkan kakakku mati. Mereka mencuri miliaran dolar dan membunuh lusinan orang tak bersalah. Mereka adalah company. Mereka bekerja dengan tingkat tertinggi dalam pemerintahan, termasuk Presiden Amerika Serikat itu sendiri. Agen Kim yang mendengar podcast tersebut berkata, "Segera alihkan isu ini sebelum ini tersebar." Tapi ini sudah tersebar, ujar stafnya. Agen Kim marah dan berkata, "Buat kebakaran alam di Florida. Buat berita yang viral yang akan menutup berita tentang Scofield apapun caranya." Ngeri juga nih. Kemudian, scene berpindah kepada Sucre yang tiba di Meksiko. Si bapak tua pamit, Sucre masih harus tetap di dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Namun, Sucre diusir dari bis karena ternyata Sucre hanya menumpang secara gratis. Si bapak yang melihat akan hal itu memberikan penawaran agar Sucre tinggal sementara di rumahnya. Kembali ke kantor FBI yang sedang nobar podcastnya Scofield. Agen Mahon meminta untuk rekaman itu ditulis transkripnya. Mencari tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka pakai. Pokoknya informasi apapun itu tentang mereka. Epicnya, Scofield membahas kejahatannya agen Mahon yang telah membunuh Abruzzi David dan juga Sales Oscar. Namun agen Mahon menanggapinya dengan santai. Shigelo kembali dari supermarket dan memberikan belanjaannya itu ke anak muda. Si anak muda penasaran apa yang sedang dilakukan Shigelo. Shigelo berkata bahwa ia akan membuat rakit untuk sampai ke Belanda. Mereka pun diajak melihat rakitnya dan mereka terkejut dengan hal yang dilakukan oleh Shigelo. Mana mungkin sampai ke Belanda hanya dengan rakit kecil sebesar itu. Ya maklum aja lah mbak, namanya juga Shigelo. Si wanita nampak bercanda dengan Shigelo. Tak sengaja Shigelo melihat tangannya si mbak ini yang memar dan berkata, "Itu ulah ayahku." Shigelo pun ingin mengobatinya, tapi malah menakutkan si wanita tersebut. Mereka berdua pun pergi meninggalkannya. Kembali ke Bellick, rekannya Dr. Sarah yaitu Katie datang mengobati Bellick dan Bellick mencoba untuk menggoda Katie dan berharap kisah romantika Scofield dan Dr. Sarah berulang kembali. Bellick memohon kepada Katie, "Jangan biarkan aku kembali, biarkan aku menginap di sini. Saat malam tiba, biarkanlah pintunya terbuka untukku." Ya jelaslah Katie menolaknya. Sang kameramen diwawancara oleh agen FBI dan ia berkata, "Aku mendengar Scofield bilang sesuatu soal 720 km dalam 6 jam. Namun aku tak tahu mereka akan pergi kemana." Agen Mahon pun segera menyelidiki kemana mereka akan pergi. Ia melaporkan hal itu kepada agen Kim. Dan mereka mengetahui jarak 720 km dari tempat Scofield berada itu adalah sebuah kota bernama Denver. Dan presiden akan berpidato tepat sore hari itu juga. Terdengar berita di radio yang menyiarkan bahwa ancaman teroris kian meningkat. Itulah berita yang diciptakan untuk meredam podcastnya Scofield. Tapi Scofield berkata, "Tunggulah waktu sampai podcast itu bekerja. Ini usaha terakhir kita untuk menjangkau dia. Jika ada yang tahu kita menangkap dia, semua akan berakhir." Lantas, siapakah sebenarnya yang mereka bicarakan?
Kembali ke kantor, bawahan agen Mahon berkata kita harus mengevakuasi presiden. Takut-takut ia dibunuh oleh Scofield. Namun agen Mahon tetap ingin menjadikan presiden sebagai umpan dan tidak boleh ada yang membantah rencana itu. Agen Mahon berkata, siapkan rekaman podcastnya Scofield. Aku akan meneliti lebih seksama lagi. Scene berpindah kepada Sukre, ia terlihat sedang makan malam bersama kakek tua yang menolongnya. Nampak Sukre dijamu sangat baik di sana. Tapi air susu dibalas dengan air tuba. Sukre melihat ada kunci mobil di sana dan segera mencuri mobilnya. Kembali ke kantor, FBI sedang meneliti rekaman podcastnya Scofield secara perlahan. Mereka mendatangkan ahli yang bisa membaca gerakan bahasa tubuh. Bureau melihat ke kanan atas saat mengucapkan, ia tidak membunuh statement. Agen Mahon berkata dia berbohong. Bureau menyilangkan tangannya, itu berarti ia melindungi diri. Tak percaya diri dengan kalimat itu, dia menelan ludah. Itu artinya tenggorokan kering. Itu artinya dia berbohong. Kembali ke percakapan saat Scofield masih menculik kameramen. Jadi mereka ternyata membuat rencana agar FBI kebingungan. Mereka berkata jujur tapi dibuat dengan gerak-gerik seolah berbohong. Dan sebaliknya. Agen Mahon menyadari tangannya Scofield yang memberikan sebuah kode. Flashback kembali. Ternyata Scofield sengaja membuat kode palsu yang membingungkan. Sandi Morse yang dibuat tangannya Scofield itu berarti airnya hangat. Kode itu tidak berarti apa-apa. Agen Mahon menyadari bahwa mereka sedang mempermainkan FBI. Agen Mahon sadar karena tahu mereka sedang bersama Kellerman. Di sisi lain, Dr. Sarah melihat rekaman Scofield berulang-ulang dan menyadari sesuatu. Agen FBI menyadari bahwa ternyata Scofield melakukan itu bukan untuk klarifikasi masalah statement, tapi untuk memberikan pesan kepada Dr. Sarah. Sukre kabur membawa mobil si bapak, namun sayangnya aksinya itu ketahuan oleh polisi. Ia pun ditangkap dan dikembalikan ke si bapak. Namun si bapak berkata kepada polisi bahwa dia sedang meminjam mobilku dan aku lupa memberikan uang saku. Sukre pun speechless dengan kebaikan si bapak yang tidak melaporkannya. Padahal Sukre sudah membawa kabur mobilnya. Sukre ingin mengucapkan sesuatu namun si bapak hanya berkata, temukan kekasihmu, lalu temukan kebahagiaanmu. Kembali ke kantor FBI, mereka menyelidiki riwayat hidup Dr. Sarah. Agen Mahon memiliki ide dan segera pergi dari kantor. Scene berganti, bureau mengambil koran hari ini dan di sini berita bahwa petugas kebersihan ditemukan tewas di kamar Hotel Montana. Jadi, kematian bunuh dirinya statement hanya dianggap sebagai petugas kebersihan saja oleh media. Bureau dan Scofield berbicara empat mata dan berkata bahwa bagaimana jika sebenarnya Kellerman hanya memanfaatkan kita untuk menemukan Dr. Sarah dan mengambil kuncinya. Scofield pun bingung harus percaya kepada Kellerman atau tidak. Kembali ke Sigelo, ia mengikuti gadis muda itu ke rumahnya. Gadis muda itu berpamitan dengan pacarnya dan masuk ke dalam rumah. Namun sang ayah yang sudah menunggunya berbuat kasar kepada si gadis tersebut. Sigelo yang tahu hal itu masuk dan menghajar si ayah hingga tewas. Lanjut, agen Mahon datang ke rumah sakit dan menanyakan soal transkrip podcastnya Scofield kepada Katie. Sebagai teman Dr. Sarah, bisa jadi Katie mengetahui kode-kode yang ada di sana. Namun Katie menjawab tak tahu apa-apa. Kellerman pun kini menanyakan hal tersebut kepada Bellick. Bellick berkata, aku akan menjawabnya jika kau mau memindahkan diriku ke sel isolasi, agar aku tak diganggu lagi. Kellerman pun setuju. Bellick mencoba meneliti pesan tersebut. Dan ternyata Bellick berhasil memecahkan kode tersebut. Bellick tahu Dr. Sarah suka membaca buku Alcoholic Anonymous. Dan ternyata benar perkataan podcast itu sesuai dengan apa yang ada di buku. Dan di sana ada tempat pertemuan mereka, yaitu di rumah sakit Santo Thomas. Kemudian, scene berganti ternyata benar bahwa Scofield berada di rumah sakit tersebut. Bureau pesimis bahwa Dr. Sarah akan memahami maksud pesan tersebut dan datang kemari. Namun, di sana terdengar suara panggilan dari sumber informasi bahwa Michael dipanggil. Scofield pun sadar dan segera mengangkat teleponnya. Dan benar, telepon itu adalah dari Dr. Sarah dan menjelaskan bahwa Dr. Sarah tidak meninggalkannya di Gila. Ia disekap oleh seseorang yang ingin mencari sebuah benda milik sang gubernur. Scofield pun menanyakan memangnya barang apa yang diberikan ayahmu. Itu adalah sebuah kunci. Scofield pun berkata, mari kita cari tahu bersama.
Kellerman mendapatkan sebuah telepon dan ternyata itu adalah dari Ibu Presiden. Ibu Presiden berkata permintaan maaf dan ia ingin agen Kellerman kembali dan kita perbaiki ini semua. Agen Kellerman pun merencanakan sesuatu. Agen Kellerman yang masih setengah-setengah pun membawa Scofield dan Burrow pergi. Akan berpihak kemanakah Kellerman ini? Dan kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Bersama Halo Sobat Pentatiter Satu, saya Michael Scofield. Gimana kabarnya? Pasti kalian odar pada tidak sabar nunggu episode selanjutnya kan? Tenang, kalian bisa nonton lebih awal dibanding penonton biasa. Kini di channel Pentatiter Satu terdapat fitur membership. Ya, betul kata Om Scofield. Jadi, teman-teman bisa nonton lebih awal episode selanjutnya dengan cara berlangganan, harganya cuma 10.000 aja. Dan bisa bayar pakai GoPay dan ShopeePay. Jadi langsung aja teman-teman tinggal join dengan cara seperti ini. Untuk mempermudah, Mimin siapin linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.